Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bapak doakan supaya kalian sehat-sehat walafiat, ya, bisa mengikuti pembelajaran daring Bapak mata pelajaran simulasi digital. Bertemu lagi kita di pagi hari ini di materi kelas maya, ya. Kelas maya. Kelas maya itu berarti kita belajar di ruangan atau di kelas maya, tidak di dalam ruangan kelas. Gitu, Bang. Tujuannya dengan kelas maya ini, kalian belajar ini supaya kalian mengerti apa saja sih kelas-kelas maya itu, ya. Udah itu tujuannya untuk apa, ya, terus manfaatnya apa nanti buat kalian, ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi tentang kelas maya. Bagi yang belum dapat materinya bisa lihat di blog Bapak, ya. Yang seperti yang sudah Bapak share itu di Bitly, ya. Di sini masuk ke materi, ya. Udah itu di simulasi dan komunikasi digital kelas 10 semester 2, ya. Nanti kalian lihat di bagian kelas maya halaman 69. Oke, salah satu anak Bapak tolong dibaca dulu pengertian dari kelas maya. Oke, salah satu baca dulu. Yang mana? Oh, di zoomkan lagi, kurang zoom. Oke. Saya mana tadi? Oke, ya. Tadi teman kita sudah mendengarkan setelah membaca materi tentang kelas maya. Jadi pengertian dari kelas maya itu ialah memanfaatkan, ya, pembelajaran daring, ya, untuk mendorong belajar kita di rumah atau di mana saja, kapan saja, di tempat yang
tempat yang berbeda atau di tempat yang sama. Jadi kelas maya itu bukan pengganti tatap muka di sekolah ya, tapi sebagai bahan istilahnya atau sebagai bahan tambahan lah. Karena masa pandemi ini, maka pemerintah istilahnya memberi izin tatap muka itu hanya untuk pelajaran yang praktek yang C3. Untuk yang mapel C yang A, B, dan C1 itu belum diizinkan, alias kalian belajar menggunakan kelas maya. Nah, begitu. Sebenarnya itu kelas maya itu istilahnya belajar tambahan lah. Belajar tambahan dari tatap muka di sekolah. Nah, sebenarnya seperti itu. Tapi karena pandemi, kita belajar menggunakan kelas maya. Jadi di kelas maya ini kita bisa berdiskusi sama teman, ngobrol sama teman, apa namanya itu, interaksi dengan guru dengan siswa dan sebagainya. Ya, ini kelas maya. Sekarang kita masuk ke kelompok pertama atau jenis kelas maya. Pertama, e-learning. Ya. Dalam pembelajaran, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pembelajaran, meningkatkan pemerataan dalam kecepatan belajar, serta meningkatkan efisiensi pembelajaran. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Ada 6 potensi kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan TIK dalam rangka revolusi pembelajaran. E-learning. Jadi e-learning ini kumpulan dari beberapa kelas siswa, guru di tempat yang sama. Ya, itu learning. Nah, contoh begini, Bapak contohkan. Di SMK 7 itu ada e-learningnya namanya e-learning e-learning terus .smk negeri 7 batam.sch.id ya, yang ini. Nah, ini namanya e-learning. Kita tunggu agak lama bukanya. Jadi di e-learning ini semuanya itu mengakses website yang sama ya. Tapi nanti hak aksesnya berbeda-beda. Ya, contoh di sini kalau di e-learning itu biasanya itu ada hak akses. Pertama, administrator yang membuat atau yang meng-setting dari e-learning tersebut, membuat juga bisa menambah guru, menambah siswa, menambah mata pelajaran, itu namanya administrator. Terus ada lagi di dalamnya itu ada guru. Guru itu di bawah dari administrator. Artinya guru itu bisa memberi tugas ke siswa, materi dan sebagainya. Ya. Terus ada siswa. Siswa itu bisa menerima materi dari guru, bisa mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, begitu ya. Ini e-learning agak lama loadingnya.
Ada 6 potensi kunci pemanfaatan teknologi informasi. Itu pertama, konektivitas. Akses terhadap beraneka ragam informasi tersedia dalam skala global. Jadi dengan adanya koneksi internet, kita mengakses e-learning ini dimanapun kita berada, ya, bahkan di beda dunia pun bisa mengaksesnya, ya. Ini konektivitas. Yang kedua itu fleksibilitas, ya. Maksudnya itu belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, ya. Nah, contohnya yang tadi, yang learning tadi ini. Ini kita belajar di mana saja dan kapan saja bisa kita akses, ya. Beda dengan kita tatap muka. Kalau kita tatap muka, itu tempat dan waktunya harus sama. Contoh misalnya kita sekolah, ya kan, tatap muka di sekolah. Nanti siswa dan guru tuh berkumpul dalam ruangan yang sama, waktu yang sama. Jadi dengan adanya e-learning, waktunya itu fleksibel dan tempatnya fleksibel. Terus interaksi, ya. Interaksi kalau menggunakan e-learning, ya, itu bisa dilakukan seketika atau dilakukan nanti, ya. Interaksi evaluasi pembelajaran dapat dilaksanakan seketika dan mandiri dengan memanfaatkan TIK. Jadi tanya jawab antara siswa dengan guru itu bisa dilakukan seketika atau waktunya yang sama atau waktunya berbeda. Misalnya saat siswa mengerjakan tugas di e-learning pas tengah malam misalnya. Jadi siswa itu tidak paham cara mengerjakan. Bisa chatting gurunya, chat, ya, gurunya di e-learning tersebut, bagaimana cara mengerjakannya dan sebagainya. Nanti paginya si guru tersebut menjawab pertanyaan siswa tadi, gitu. Interaksi. Atau pas lagi online gurunya, bisa langsung dijawabnya kalau siswa bertanya, gitu. Kolaborasi, ya, yang keempat itu kolaborasi. Pengguna perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas, ya. Jadi dengan memanfaatkan perangkat diskusi melalui internet dapat berkomunikasi, berdiskusi, bertukar pendapat baik mengenai ide, permasalahan maupun solusi, ya. Begitu. Jadi dengan adanya kolaborasi, siswa dan guru itu bisa bertukar pendapat, ya, berdiskusi, atau siswa berdiskusi tentang materi pembelajaran, ya, dan sebagainya. Peluang pengembang, ya. Konten digital dapat terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Ya, ini, ya. Jadi sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Dalam kelas konvensional, siswa dan guru harus berada dalam ruangan yang sama, ya. Akan tetapi dengan memanfaatkan TIK, guru dapat memberikan instruksi dari tempat tertentu dan siswa tetap dapat mengikuti instruksi guru walaupun berada di tempat yang berbeda. Jadi kalau kita tatap muka, siswa dan guru itu harus dalam ruangan yang sama. Tapi dengan adanya e-learning, ya, si guru itu bisa memberikan tugas kapan saja, ya. Siswa juga bisa mengakses atau mengerjakan tugas kapan saja dan di mana saja dia berada, asalkan dia terhubung dengan internet. Begitu. Selanjutnya motivasi.
Multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Dengan TIK, siswa dan guru akan mendapatkan berbagai sumber belajar. Salah satu sumber belajar adalah video atau animasi yang menjelaskan konsep atau peristiwa tertentu. Jadi ada motivasi baik guru maupun siswa. Jadi dengan adanya e-learning, ya, jadi si guru ini bisa menampilkan misalnya animasi dari diambil dari video di YouTube atau kasus atau permasalahan di YouTube nanti di apa namanya itu ditampilkan di e-learning. Jadi siswa bisa nonton kapan saja. Nah, begitu ya. Ini ya contoh lain misalnya kayak e-learning Bapak ini ya. Yang di sini. Nah, ini contoh. Ini kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Konsep jaringan ya, contoh kayak gini. Jadi kalian bisa melihat atau nonton itu tentang misalnya kabel serat optik, bagaimana cara kerjanya. Tinggal kayak gini aja, klik. Nah, begini. Ya. Internetnya lagi lola ya. Nah. Ini contoh ya. Nah, ini contohnya. Jadi dari motivasi ya. Jadi kalian bisa menonton kapan saja. Lingkungan belajar yang mewadahi peran teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran inilah disebut dengan e-learning. Jadi lingkungan belajar yang mewadahi peran teknologi. Jadi sebuah aplikasi ya yang bisa digunakan untuk berkumpulnya antara guru dan siswa itu disebut dengan e-learning. Ya, jadi seperti ini. Seperti kayak blog Bapak ini tadi kan. Nah, di sini nih antara Bapak dengan kalian bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa berkomunikasi dan sebagainya. Nah, ya. Ya, atau di e-learning SMK 7 ini. Ini bisa berkumpul di kapan saja. Nah, contohnya kayak misalnya kayak absensi, ya kan? Absensi daring. Ya, Bapak suruh kalian itu absensi di Google Form. Jadi ini absensi ini kalian bisa absen kapan saja. Ya. Untuk membuktikan bahwa kalian itu belajar. Ya. Nah, gitu. Ini terus selanjutnya model learning. Coba dibaca siapa yang belum baca. Salah satu baca lagi. Model learning. Xiaoling, coba baca.
Ayo baca. Febrianti baca, Febrianti. Oke ya. Eh, model learning ya. Model pertama model adjust. Model e-learning ini sebagai tambahan ya. Tambahan misalnya saat kita tatap muka sebelum ada Covid, itu misalnya si guru tatap muka dengan siswa. Terus penggunaan e-learningnya itu contohnya guru memberi tugas via online. Nah, misalnya kayak menggunakan Google Meet ya, atau membuat siswa suruh membuat makalah, nanti kirimnya via email atau bentuk lain lah, soft copy atau gimana gitu kan ya. Nanti di e-learning si guru tersebut, nah gitu. Nah ini modal adjust. Jadi e-learning itu hanya sebagai tambahan ya. Tatap muka di sekolah tetap dilaksanakan. Nah begitu. Terus yang kedua model mic. Nah, model mic ini yang seperti saat ini ya. Nah, seperti saat ini contohnya saat kalian belajar kejuruan yang atau mapel C3 ya. Jadi yang teori ya, yang teori guru kejuruan itu melaksanakan daring di rumah. Saat mata pelajaran praktek ya, itu datang ke sekolah, itu mic ya, nah, gitu.
Terus yang model daring penuh. Model daring penuh ini seperti mapel A dan B dan C1. A, B, dan C1. Kayak pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu daring penuh. Kenapa? Karena kondisi kita tuh masih pandemi. Jadi belum mendapatkan izin dari pemerintah ya atau dinas terkait mengenai tatap muka di sekolah. Takutnya kalau siswa datang ke sekolah nanti tambah menambah COVID gitu ya. Oke. Terus ini ya tadi teman kita ada yang membaca halaman website ya HTTP ya. Nah, ini kalau membaca seperti ini caranya begini. https://2 ya. Atau kalian bisa langsung gini aja. www. Titik itu dibaca dot ya. .edx.org ya. Jadi kita cukup membaca www saja. Untuk HTTP atau HTTPS itu nggak usah dibaca saja, karena ini istilahnya halaman webnya. Cukup www.edx.org. Nah, mereka pun yang mendengar pasti tahu. Fungsi e-learning yang pertama tambahan pengayaan ya. Ini tambahan pengayaan kalau kita belajar tatap muka, full tatap muka. Kalau misalnya menggunakan e-learning itu bisa digunakan oleh siswa atau guru untuk pengayaan. Pengayaan itu menambah nilai. Nah, misalnya si Febrianti ini nilainya 75. Dia maunya nilainya 85 atau di atas 80. Nah, jadi si Febrianti bisa meminta gurunya untuk mengerjakan tugas pengayaan atau minta tugas pengayaan dari guru agar nilainya bertambah untuk pengayaan. Yang kedua, pengganti sebagai pembelajaran. Nah, bisa juga fungsi e-learning ini sebagai pengganti pembelajaran tatap muka bisa ya. Nah, seperti saat ini Bapak menggunakan Google Meet itu sebagai pengganti tatap muka Bapak dengan kalian. Yang ketiga, fungsinya itu mengganti seluruh pembelajaran ya. Jadi pengganti seluruh pembelajaran. Kayak mapel sekarang yang simulasi digital. Ini karena kita nggak diizinkan tatap muka di sekolah, maka pembelajaran mau teori maupun praktek kita menggunakan Google Meet ya, atau menggunakan e-learning yang tadi blog Bapak tadi itu ya. Ini karena masa pandemi ya, harap maklum lah ya. Nah, ini contohnya fungsi e-learning dalam pembelajaran ya. Ini ada kelas konvensional antara tatap muka dan daring setengah-setengah ya, atau ada tambahannya. Yang B itu kelas konvensional ya, dan e-learning setengah teorinya di tatap muka, prakteknya balik ya. Yang teorinya e-learning, prakteknya kelas konvensional atau tatap muka. Terus yang C ini full e-learning ya, atau sedikit tambahan kelas konvensional tatap muka bisa juga ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tentang e-learning? Sebelum kita lanjut tentang manfaatnya.
Jadi fungsinya sudah Bapak jelaskan, sekarang manfaatnya. Ayo tanyakan Febrianti, Sholing. Udah paham? Nah, ini seperti ini ya, e-learning ya. Ini seperti ini e-learning. Ini e-learning dari SMK Negeri 7 Batam. Bapak dulu sering menggunakan ini, tapi untuk saat ini Bapak menggunakan blog sendiri, ya. Ya, Bapak punya alasan tersendiri lah kenapa tidak menggunakan e-learning sekolah. Nah, di sini Bapak punya akun di sini. Akun Bapak klik. Ya, karena Bapak tidak menggunakan, maka mata pelajaran Bapak kosong. Jadi kalau Bapak mau menggunakan e-learning SMK 7, Bapak harus lapor ke bagian administrator agar dibuatkan mata pelajarannya, kelasnya apa saja, nah, begitu. Ini contoh. Dan lagi Bapak keluar, Bapak kalau nggak salah punya akun siswa juga nih. Coba kita lihat akun siswanya siapa kemarin, Bapak lupa. Ini ada akun si Febrianti. Bapak punya masih simpan waktu semester 1 kemarin ya. Nah, ini akun Febrianti. Nah, ya. Oke. Dalam pembelajaran dan pemanfaatan e-learning dibutuhkan berbagai komponen pendukung, yaitu perangkat keras ya seperti komputer, laptop, notebook maupun tablet. Yang kedua, perangkat lunak software, e-learning management system (LMS), learning content management system (LCMS), social learning network atau SLN. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Terus yang tiga, infrastruktur jaringan internet maupun intranet maupun internet. Ya. Intranet berarti jaringan lokal, kalau internet jaringan publik. Ya. Yang keempat, konten pembelajaran. Yang kelima, strategi interaksi komunikasi pembelajaran e-learning dalam pembelajaran. Ya, kayak gini ya. Ini. Jadi antara guru dan siswa dalam satu e-learning itu membutuhkan pertama hardware, ada kontennya, konten itu ya pelajarannya, tugasnya dan sebagainya. Terus C itu softwarenya itu LMS. Kalau punya e-learning sekolah ini nama softwarenya namanya Efron. Nah, di bawahnya ada tulisan ini. Nah, ini Efron. Ya. Nah, ini. Kalau di punya Bapak itu namanya Google Sheet. Yang seperti ini. Ini namanya Google Sheet. Lihat ini mana Pak? Nah, ini dia. Google Sheet google.com. Ini gratis ya. Nah, ini kalau kalian mau lihat bisa buat sendiri Pak, bisa gampang. Nanti di materi selanjutnya kita akan praktek membuat Google Sheet. Ya. Nah, ini langsung aja ketik di sini Google Sheet. Nah, ini dia. Ini produknya Google. Ya. Nah, ini kayak gini. Ini punya Bapak. Jadi di dalam satu akun kita bisa buat banyak Google Sheet. Ya. Jadi rencana Bapak itu Bapak membuat Google Sheet ini per semester.
Kenapa? Kalau Bapak gabungkan dengan semester yang lalu atau semester kedepannya nanti siswa jadi bingung. Jadi nanti Bapak buat per semester, misalnya semester sekarang semester genap kan. Nah, nanti di semester ganjil buat lagi. Nah, begitu. Karena itu biar memudahkan siswa, dia tidak bingung. Ya, terlalu banyak tampilan. Bapak kan fleksibel saja. Bisa Bapak buat banyak, bisa. Ya, nah, begitu. Dalam rangka membedakan dengan kelas konvensional, sebuah kelas dalam lingkungan belajar berbasis TIK dikenal pula dengan istilah kelas maya. Ya. Nah, jadi membedakan kelas konvensional tatap muka dengan kelas menggunakan TIK disebut dengan kelas maya. Dalam kelas maya, e-learning dimanfaatkan sebagai upaya untuk melengkapi pembelajaran dalam rangka memperkaya materi yang diajarkan dalam kelas konvensional. Jadi misalnya guru itu saat tatap muka di sekolah itu menggunakan buku, ya, buku pembelajaran ya, buku-buku cetak ya. Nah, jadi terkadang guru itu juga menggunakan modul ya yang diambil dari internet. Jadi siswa juga bisa membaca referensi dari internet atau modul yang diberikan oleh guru selain buku tersebut. Nah, begitu. Model pembelajaran yang menggabungkan antara proses belajar mengajar dalam kelas konvensional dengan kelas maya, inilah yang kemudian disebut dengan blend learning atau penggabungan. Ya, ini. Ini ada teori aja ya. Di penggabungan antara kelas maya dengan penggabungan tatap muka dengan kelas maya itu disebut dengan blend learning. Sampai sini tanyakan, Nak. Sampai sini tanyakan? Ada tanyakan nggak? Febrianti, Sioling, ada tanyakan kira-kira? Ayo tanya pertanyaan aja, nggak apa-apa. Sebelum kita masuk materi selanjutnya. Maria, tanyakan Maria. Oke ya. Kita sampai jam setengah 12 ya. Ini masih jam 11. Dari setengah 12, nanti jam 12 jam setengah 12 kita stop karena siap-siap mau sholat Jumat. Oke, kita kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke jenis perangkat lunak pendukung kelas maya. Coba dibaca dulu. Yang lain? Lanjut.
Oke, kita masuk ke LMS, Learning Management System. Learning Management System adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirim konten, ya, dan melacak aktivitas daring seperti memastikan kehadiran kelas dalam kelas maya. Jadi LMS ini Bapak contohkan itu yang tadi punya miliknya SMK 7, ya, yang tadi Bapak sebutkan tadi di mana tadi? Di learning, ya. Terus ada yang dari Efron, ada juga dari Moodle, ya. Moodle. Nah, ini Moodle. Nah, ini aplikasi Moodle. Kalau ini biasanya kita download dulu, nanti kita install di server kita, ya. Dulu Bapak waktu di sekolah yang lama menggunakan Moodle ini, tapi Moodle yang ini yang Bapak dulu pakai itu hanya untuk ujian, ya. Nah, ini sekolah Bapak yang lama itu sekarang menggunakan Moodle untuk semua, ya, untuk ujian, untuk mengirim tugas, mengirim materi dan sebagainya. Ini contohnya seperti gini, SMK Abdi. Nah, ini ya. Ini contoh. Ini sekolah Bapak dulu, ya. Ini menggunakan Moodle aplikasinya. Kalau ini menggunakan Efron, ini menggunakan Moodle, ini menggunakan Google Site, satu lagi Bapak, ini Moodle, nah, ya. Nah, ini. Ya, setiap aplikasi itu beda-beda, ya, beda-beda tampilannya, terus keunggulannya, kelemahannya dan sebagainya, beda-beda. Ini contohnya kayak gini, ya. Contohnya misalnya kita login data tamu sini bentuknya. Nah, ini menggunakan Moodle. Ada juga menggunakan Edmodo. Edmodo ini Bapak juga dulu pernah pakai Edmodo, ya, waktu sekolah di sana dulu yang lama. Ini menggunakan ini Edmodo. Kalau yang Edmodo ini kita langsung pakai. Tapi kalau yang Moodle ini kita download dulu dari Moodle, baru aplikasinya itu kita masukkan ke dalam domain, ya, ke hosting. Kita masuk ke hosting, sewa hosting, sewa domain, baru bisa digunakan kalau mau online e-learningnya. Tapi kalau misalnya hanya untuk ujian aja di sekolah, ya cukup diinstal di server lokal saja. Nah, begitu. Kalau yang ini Edmodo ini seperti sudah kayak e-learning SMK 7. Ini gratis, ya. Ini gratis nih. Jadi guru daftar dulu, nanti guru membuat kelasnya itu di-share ke siswa bisa bergabung ke kelas, gitu. Seperti itulah. Nah, ini Edmodo, ini gratis, nak. Jadi guru tidak membeli hosting, tidak membeli domain, tidak membuat, ya, tinggal pakai saja. Kalau yang Bapak ini buat dulu,
baru bisa digunakan. Nah, ya. Kalau yang ini Bapak nggak buat, tinggal pakai aja. Nah, contoh lagi, misalnya gini, Docker ya. Nah, kita lihat kayak mana sih. Bapak belum pernah pakai yang ini. Docker ini seperti apa dia? Ini baru kali ini juga pakai. Nah, ini ya. Ini LMS. Ini sepertinya kayak apa namanya itu, kayak model juga ini aplikasinya. Free trial. Ini beli. Kalau yang Moodle itu gratis ya. Moodle Evron gratis. Seperti ini kayaknya donasi. Ya. Terus ada lagi tadi e-tutor ya. E-tutor kayak mana bentuknya e-tutor? Bawa belum pernah pakai juga. Banyak e-learning nih. Ya. E-tutor. Nah, ini. Learning Management System. Oh, ini seperti Moodle juga, di-download, aplikasi download baru kita install di hosting ya, hosting, sewa domain, gitu. Seperti Moodle. Ini tentang LMS. Ya. Jadi di LMS ini biasanya sih ada administratornya, ada gurunya, ada siswanya. Jadi itu. Jadi si guru bisa apa namanya itu, memonitoring siswa kapan dia hadir di kelas maya, kapan dia mengumpulkan tugas, jam berapa gitu kan, melacak. Pokoknya intinya melacak lah siswa. Nah, apakah Bapak bisa juga menggunakan ini nanti, menggunakan akun Bapak ini? Bisa. Ya, Bapak bisa melacak kehadiran kalian, siapa-siapa aja. Ya, caranya begini, Bapak tunjukin ya. Ini sebagai pembelajaran aja ya. Bapak masuk ke akun Google Drive Bapak. Bapak ingin tahu hari ini yang sudah absen itu siapa aja. Gitu. Caranya di Bapak sudah ada buat ini, kayaknya di Classroom. Baru masuk ke kelas ini, klik. Bapak lihat di ini absensi. Bapak zoomkan biar besar. Nah, ini absensi. Hari ini itu lagi loading ya. Nah, ini. Ini yang hadir hari ini. Sioling ya. Ini absennya tadi jam 8.10. Ya, waktunya ada ini. Tanggal 26 bulan 2. Ya. Hadir terus. Ini absen yang kemarin. Ada semuanya. Nah, ini Bapak bisa monitoring. Terus misalnya lagi, Pak, bagaimana Pak si Bapak bisa monitoring kami, mau lihat tugasnya udah kumpul atau belum, udah dikerjakan atau belum. Sama yang tadi juga, Bapak lihat di ini, soalnya kemarin
soal KD 3.8 ya. Gini. Nih. Misalnya. Ya. Ini bisa Bapak matikan. Tinggal klik aja sini. Nah, kalau masa berlakunya ngerjakan tugas sudah habis, ya, dari ulangan ini, tinggal matikan aja. Nah, kalau kayak gini kalian nggak bisa, meskipun kalian punya link, nggak bisa ngerjakan begitu. Karena di sini harus matikan, tidak menerima tanggapan. Artinya siswa meskipun punya link tidak bisa mengerjakan gitu. Nah, ini contoh. Ya. Jadi bisa monitoring pencapaian siswa juga bisa nilainya. Ya. Yang tadi ini. Contoh lain misalnya kayak kelas inilah. TJA 3. Nih. Misalnya untuk soal kali 3.6. Kalau cek anak itu berapa orang yang sudah ngumpul. Nah, ini ada 32 orang. Siapa aja? Nah, ini udah bawa matikan ini. Tugas udah bawa tutup. Bawa cek siapa aja yang sudah mengerjakan. Ini dia. Nilainya ini ada 40, 80, nah ini. Ini nilainya. Skor. Dapat 20. Jadi baru dari sini Bapak masukin ke buku nilai. Nah, gitu. Ya. Itulah fungsinya learning, memudahkan guru, memudahkan siswa, ya. Nah, begitu. Sampai sini ada tanya kan tentang LMS? Katanya kan nggak kira-kira? Udah jelas ya, paham ya? Nah, oke, kita lanjut ke Social Learning Network atau SLN. Ini, oke. Yang belum baca ini tadi siapa? Yang belum baca? Maria udah baca belum Maria? Nah, bacanya.
Oke ya, eh, kita kembali ke materi lagi tentang social learning network. Ya, Bapak singkat saja. Social learning network itu berkumpulnya atau bertemunya guru dengan siswa dalam sebuah aplikasi. Ya, jadi di dalam aplikasi itu si guru bisa memberikan materi, bisa memberikan perintah, bisa komunikasi dengan siswa baik perorangan maupun berkelompok. Nah, contohnya itu yang kita gunakan saat ini yaitu WA, WhatsApp ya. Jadi di WhatsApp itu ada grup namanya, WhatsApp grup. Jadi Bapak buat kelas, ya. Jadi Bapak bisa berkomunikasi satu kelas, nah, ya. Atau Bapak bisa japri satu-satu. Nah, kalian bisa komentar ya, bisa bertanya, nah begitu. WhatsApp. Ada juga yang menggunakan Telegram, ya. Perbedaannya antara WhatsApp dengan Telegram, kalau WhatsApp ini kalau nggak salah Bapak dia pesertanya atau dalam satu grup itu hanya maksimal itu 250 orang. Ya, jadi WhatsApp itu hanya bisa menampung dalam satu grup itu 250 orang. Tapi kalau Telegram itu bisa tak terbatas, kalau nggak salah 10.000 orang lebih. Ya, kalau nggak salah tak terbatas juga. Jadi di Telegram itu grupnya itu nggak terbatas dalam satu grup. Ya, ada juga contoh lain selain WhatsApp, Telegram, Facebook ya. Facebook itu juga bisa ya. Facebook itu di grup. Jadi guru membuat grup di Facebook. Udah itu siswanya membuat akun Facebook baru di-add kan ya, digabungkan. Facebook terus Twitter misalnya ya. Dan banyak lagi. Jadi intinya social learning network itu bagaimana guru dan siswa berkomunikasi menggunakan media sosial. Ya. Nah, biasanya media sosial itu ada fasilitas grup. Ya. Nah, begitu. Atau di YouTube apakah termasuk, Pak? Termasuk. Kenapa? Contohnya begini ya. Kayak gini. Bapak sudah membuat konten YouTube ya. Membuat konten YouTube. Ya. Nanti kalian subscribe ya konten Bapak. Di saat Bapak itu mengupload video ya. Di videonya itu Bapak kasih komentar dan sebagainya. Jadi kalian itu bisa nonton videonya, bisa komentar secara live dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Jadi YouTube ini bisa juga jadikan dia sebagai media sosial. Nah, ini pertemuan kemarin yang nonton cuma 5 orang. Ya. Nah, begini. Ya. Nah, ini. Jadi Bapak bisa bisa membuat konten pembelajaran di YouTube, nanti Bapak sertakan komentar, jadi siswa yang nggak paham bisa bertanya, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, begitu. Bisa juga. Nah, ya. Intinya dalam satu grup. Ya. Ini dalam satu grup. Jadi kalau misalnya yang subscribe Bapak itu bukan
di kelas TJA 1, ya itu nanti orang lain bisa bergabung gitu. Nah, jadi Bapak harus buat konten atau channel ya dalam satu kelas tuh satu saja. Nah, ya. Jadi satu kontennya itu satu saja untuk kelas TJA 1 misalnya gitu. Paham ya kira-kira ya? Jadi kita di penghujung pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya itu bahwa kelas maya itu digunakan untuk pembelajaran bisa tatap muka digabung dengan kelas maya atau setengah tatap muka setengah kelas maya atau penggabungan atau kelas maya semua ya. Nah, begitu. Terus di e-learning tadi Bapak jelaskan ya. E-learning itu banyak aplikasi e-learning seperti Evron, Edmodo, Site, Google Site dan sebagainya, banyak sekali. Ini bisa kalian jadikan referensi untuk membuat e-learning. Mana tahu nanti kalian menjadi seorang guru, gitu. Ya. Atau kalian bisa ajarkan kepada didik kalian. Ya, begini loh nak, begini loh dek, penggunaan e-learning, nah begitu. Oke. Nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk ke Edmodo sebagai social learning network ya. Edmodo ya. Kenapa Edmodo? Karena di Edmodo itu kita bisa berkomentar, join di kelas lain dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya hari Jumat ya. Insya Allah hari Jumat tanggal 5 Maret ya. 5 Maret 2021. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak cukupi pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Ya. Oke, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian keluar. Kelas Bapak tutup.